Malam itu Bu Susan mendesah karena saking puasnya. Bu Susan adalah pelatih senam di beberapa komunitas. Dia pernah curhat kepada Indra, salah satu murid senamnya, kalau suaminya loyo akibat penyakit yang dideritanya. Indra pun bersedia membantu agar kehausan yang selama ini dirasakan Bu Susan bisa terobati. Bagaimana kisah dari cerpen ini? Yuk kita simak video selanjutnya ini. Indra berkenalan dengan Bu Susan guru senam ketika ada acara di Car Free Day. Bu Susan begitu semangatnya memimpin acara senam waktu itu. Bu Susan energik dan mempunyai paras yang cantik. Tubuhnya padat berisi dan kencang akibat sering berolahraga senam. Dengan memakai topi putih dan celana training putih serta kaos sedikit ketat membuat penampilannya sangat menarik, terutama bagi kaum hawa. Dengan diiringi musik senam, Bu Susan dengan lincahnya memimpin acara senam itu. Indra yang menjadi koordinator klub otomotif berkeinginan mempunyai klub senam otomotif. Ketika melihat penampilan Bu Susan, Indra benar-benar tertarik baik pesona wajahnya maupun keahliannya. Indra kemudian mencari kesempatan agar bisa berkenalan. Setelah selesai acara senam, Indra segera menghampiri Bu Susan. Ketika berjabat tangan, jantung Indra berdegup keras. Tangan Bu Susan begitu halus dan lumer. Jari-jarinya lentik membuat tangan Indra gemetar. Ketika tersenyum, giginya putih dan rapi. Benar-benar pemandangan yang indah. Bu Susan seperti bidadari yang turun dari kayangan. Setelah ngobrol sana-sini akhirnya, Bu Susan setuju menjadi pelatih senam di klub otomotif milik Indra. Kemudian minggu berikutnya, ketika akan diadakan senam, Indra berjanji menjemput Bu Susan. Kebetulan suami Bu Susan baru keluar urusan kerjaan. Indra menjemput Bu Susan lebih awal. Hal tersebut membuat kaget Bu Susan. Ketika Indra sampai di rumah Bu Susan, ternyata Bu Susan belum siap. Bu Susan masih memakai daster tipis berwarna putih. Indra melihat dengan jelas, melihat bagian dalam sensitif yang dimiliki Bu Susan. Benar-benar pemandangan luar biasa, guman Indra. Betapa nikmatnya kalau Indra bisa memiliki itu semua. Ketika Bu Susan akan masuk rumah, ternyata daster bagian bawah nyangkut di kursi yang ia duduki, sehingga bagian dalam Bu Susan kelihatan begitu jelas walaupun cuma sekilas. Hal ini membuat hasrat laki-laki Indra bergejolak begitu kerasnya. Indra berusaha meredam semuanya itu. Kemudian Bu Susan masuk mobil. Bu Susan duduk di sebelah Indra. Di sepanjang perjalanan Bu Susan banyak bercerita. Ia bercerita bahwa suami sudah tidak bisa menafkahi batin. Suami sudah loyo sehingga trongnya tidak bisa berdiri lagi. Suaminya mengidap penyakit sehingga membuat fungsi laki-lakinya harus tumbang. Indra pun jadi gugup mendengar cerita itu. Ternyata Bu Susan ladangnya sudah lama tidak dicangkul. Tentunya ladang yang tidak dicangkul lama, rumputnya akan tumbuh lebat. Indra sedikit berimajinasi bagaimana kalau ada kesempatan bisa mencangkul di ladang punya Bu Susan. Tentu sangat nikmat. Setelah acara senam di klub otomotif, Indra menawarkan untuk makan siang ke Bu Susan. Bu Susan setuju dan Indra menuju rumah makan referensi dari Bu Susan sendiri. Setelah makan siang, Bu Susan mengajak mampir di sebuah rumah warisan orang tuanya. Indra pun dengan senang hati mengantar ke rumah tersebut. Rumah yang cukup luas, asri dan berbentuk limasan. Rumah itu kosong. Bu Susan tiap 2 hari menengok untuk bersih-bersih. Indra dan Bu Susan masuk rumah dan duduk di ruang tengah. Ketika sedang duduk-duduk di kursi panjang, tiba-tiba ada cecak jatuh di samping Bu Susan. Bu Susan kaget dan ketakutan melompat memeluk Indra. Indra dengan sigap pasang badan agar Bu Susan tidak jatuh. Sejurus kemudian Bu Susan sudah ada di pelukan Indra. Jantung Indra berdegup keras dan hasrat lakinya bergejolak keras.
entah bagaimana ceritanya, Indra berhasil mencangkul di ladang Bu Susan yang ditumbuhi rumput tebal. Bu Susan ternyata sangat merindukan hal ini. Bu Susan bilang kalau cangkulan Indra benar-benar memuaskan. Baru kali ini merasakan nikmat yang luar biasa. Setelah peristiwa itu, Indra dan Bu Susan semakin akrab. Indra sering mencangkul di ladang Bu Susan yang ditumbuhi rumput lebat itu. Nikmat surga dunia begitu indahnya, kata Indra.